DP dari unit 1 unit klaster gitu berupa seperti ini, sembilan seperti ini. Dan saya lihat juga tidak ada beberapa klausul-klausul atau syarat dan ketentuan perjanjian-perjanjian yang mengikat hukum atau melindungi konsumen gitu Pak. Enggak, betul. Tidak ada, Pak. Jadi ini Prosedur itu tidak memberikan rincian batas waktu sampai kapan begitu Yusuf Mansur akan mengembalikan semua total kerugian begitu Pak. Dan ya Yusuf Mansur bersedia untuk membayar kerugian per bulan sekian sampai batas waktu sekian itu bisa selesai, itu tidak memberikan simulasinya katanya 13 bulan nih kalau menurut data yang ada ini ya. tapi faktanya sampai 4 tahun Pak ya. Iya, faktanya seperti itu. Kan nanti lama-lama orang bosan, dianggap lupa, terus kemudian disuruh nyedekahkan. Ini sudah memang kebiasaan Yusuf Mansur kan seperti itu. Ya. Jikalau seseorang itu Pak dengan sengaja melindungi seorang tersangka penipuan ya supaya dia bisa terjerat dari hukum itu, ini ada pidananya nggak sih Pak? Jadi gini, menghalang-halangi proses hukum. Ketika nanti ini ketika ada proses hukum kemudian menghalang-halangi petugas untuk melakukan pekerjaannya, itu ada pidananya Mas. Artinya seperti itu gitu. Inilah yang patut dipertanyakan sebenarnya, apa tujuan atau niatan Yusuf Mansur ini bersedia mengganti kerugian ini Pak ya? Iya, jadi keterlibatan Yusuf Mansur itu apa? Ya memang nanti si Amanah alias Arab ini yang bisa menjelaskan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Aji di Jia TV. Saya di sini, Aji bersama Pak Jeni Mustafa akan memberikan perkembangan terbaru terkait dengan advokasi, yakni dugaan penipuan investasi perumahan CV Kelsya Al Mansur ya, yang saat ini ditangani oleh Pak Jeni Mustafa. Kita tanyakan kepada Pak Jeni Mustafa. Assalamualaikum Pak Jeni Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak perkembangan terbaru Pak? Ya, alhamdulillah Mas, jadi hampir 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu itu kan saya diundang. Sebenarnya diajak ketemu lah yang paling tepatnya, bukan diundang ya. Diajak ketemu sama konsumen Kelsya Al Mansur ini berkaitan dengan mereka menceritakan pokok permasalahan yang terjadi yang merugikan diri mereka begitu ya. Kurang lebih ada sekitar 25 konsumen lah Yang hadir Pak? Sebenarnya yang bersedia hadir tuh sekitar 30, namun waktu itu dijadwalkan karena terlalu mepet. Jadi yang sedang berada di luar kota yang berhalangan tuh tidak bisa hadir. Sehingga yang hadir tuh sekitar 25 orang yang hadir itu. Rata-rata mereka pada intinya menyatakan bahwa mereka sebagai konsumen CV Kelsya Al Mansur ini Mas, yang bergerak di bidang perumahan. Rata-rata mereka ini, korban ini sudah menyerahkan DP atau uang muka, namun rumahnya sampai dengan saat ini tuh tidak pernah dibangun. Dan ketika konsumen atau calon klien saya ini datang ke sana, ternyata tanahnya itu bukan miliknya si Haji Amanah ini ya. Ini bener Haji atau tidak saya tidak tahu. Tapi di sini tertulis Haji Amanah kan begitu. Jadi ownernya adalah Haji Amanah, kemudian CV-nya adalah Kelsya Al Mansur ini. Ternyata di perumahan itu tanahnya ternyata bukan tanahnya Haji Amanah, tetapi tanahnya milik orang lain begitu. Kemudian memang ada, menurut klien saya ini, ada beberapa rumah yang sudah jadi, dan itu yang menempati adalah guru-guru Darul Quran gitu. Jadi enak bener gitu Mas. Yang DP-in, yang membayar DP ini orang-orang ini, yang menempati guru-guru daku gitu kan. Enak banget ini. Permasalahan ini yang harus dikupas begitu Mas. Tapi sebenarnya Yusuf Mansur itu termasuk konsumen dari Kelsya Al Mansur atau bukan Pak? Tidak tahu. Tapi yang jelas ketika si Haji Amanah alias Arab ini setelah menerima uang DP ya,
Ini DP kalau dokumen yang berada sama saya ini sampai dengan 52 konsumen, Mas. 52 konsumen itu jumlahnya yang sudah disetorkan oleh 52 dan sudah diterima oleh Haji Amanah alias Arab itu ada 5.322.119.987 rupiah. Ya kurang lebih bukan kurang lebih sebesar itu gitu. Jadi kalau dibulatkan ya sekitar 5,3 lebih lah gitu. Jadi total korban itu 50. Itu kerugian dari 52 konsumen ini. Nah, kemudian setelah uang ini diterima, kemudian Haji Amanah alias Arab itu menurut klien saya susah dicari dan tidak berada di tempat. Kantornya juga sudah tidak ada, kan begitu. Nah, kemudian konsumen-konsumen ini dibantulah oleh salah satu lembaga kemasyarakatan. Waktu itu sebenarnya sudah bisa menangkap ya, sudah bisa menangkap atau keberadaan si Haji Amanah alias Arab ini sudah diketahui. Nah, kemudian mereka menjanjikan bahwa akan mengembalikan, kan begitu. Nah, kemudian datanglah Yusuf Mansur ini yang mengundang para konsumen atau perwakilan para konsumen ini ke Pondok Pesantren Darul Quran. Mereka menyatakan siap mau men-take over ini Yusuf Mansur yang akan mengembalikan ini. Tapi kenyataannya juga tidak sampai selesai. Bahkan hanya dibayar di muka saja 2-3 ada beberapa kali pembayaran lah begitu. Tetapi jumlahnya juga tidak signifikan sebagaimana DP yang sudah di-store gitu. Sampai dengan sekarang berarti belum ada pelunasan. Masih ada sisa yang belum dibayar itu sesuai dengan dokumen yang saya terima ini, sisa yang belum dibayar. Memang ada yang sudah dikembalikan, tapi masih ada sisa yang belum dibayar itu adalah 5.256.452 rupiah, Mas. Ini tidak. Artinya bayarnya cuma sedikit aja begitu. Beberapa persen saja, Pak. Hanya beberapa persentase. Dan itu biasa ketika Yusuf Mansur itu sama dengan kondisinya di Masjid Darussalam ini. Ketika sudah mau jadi perkara, kemudian ketika sudah tidak mampu bayar, kemudian mau diperkarakan, dia mengatakan bahwa ini udah saya aja yang bayar gitu. Sama kejadiannya dengan di Kaisa Al Mansur ini begitu, Mas. Pernyataan Yusuf Mansur yang bersedia mengganti kerugian dari konsumen ini dari sejak tahun kapan hingga saat ini, Pak? Dan itu pun dicicil berapa kali, Pak? Dan saya kira juga tidak sebenarnya juga ya, hanya berapa ratus juta saja dari total kerugian 5,3 miliar. Iya, betul. Jadi kalau ini kalau ngelihat dari surat-surat ini kan di 2019 itu mau di take over-nya itu tahun itu, Mas. Nah, 2019, 2020, 2020, kemudian 21, 22, 23 ya hampir 4 tahun, hampir 4 tahun nggak selesai gitu. Hampir 4 tahun, tapi cuma dicicil berapa persen saja? Hanya berapa persen saja. Terakhir itu menurut keterangan daripada calon klien saya ini, terakhir dicicil itu 30 juta itu per April 2023. Yusuf Mansur dalam menyajikan sebentar, yang 30 juta itu harus dibagi beberapa orang. Jadi ada yang cuma dapat klien saya, calon klien saya ini ada yang hanya mendapat tuh sekitar 56.000 kalau nggak salah. Jadi pengembaliannya. Iya. Maksud saya Yusuf Mansur itu tidak memberikan rincian batas waktu sampai kapan begitu Yusuf Mansur akan mengembalikan semua total kerugian begitu, Pak. Dan juga Yusuf Mansur bersedia untuk membayar kerugian per bulan sekian sampai batas waktu sekian itu bisa selesai, itu tidak memberikan simulasinya katanya 13 bulan nih kalau menurut data yang ada ini, Mas. Tapi faktanya sampai 4 tahun, Pak ya? Iya, faktanya seperti itu. Kan nanti lama-lama orang bosan, dianggap lupa, terus kemudian disuruh nyedekahkan. Ini sudah memang kebiasaan Yusuf Mansur kan seperti itu. Iya.
Pak Haji, ini boleh saya lihat Pak? Ini kan ada kwitansi Pak. Bisa saya lihatkan ke penonton Pak? Iya, boleh. Ada kwitansi ini. Kwitansi. Banyak ini ada kwitansi jadi. DP dari unit 1 unit klaster gitu berupa kwitansi seperti ini, sembilan seperti ini. Dan saya lihat juga tidak ada beberapa klausul atau syarat dan ketentuan perjanjian yang mengikat hukum atau melindungi konsumen gitu Pak? Enggak, betul. Tidak ada ya, Pak, ya? Jadi ini memang menurut saya sih sengaja sudah di grand design, sudah didesain. Ini kan hanya DP saja, Mas. Hanya kemudian seperti beli beras saja. Jadi ketika ini orang mau pengen rumah ini, kemudian disepakati ini harganya ini, DP-nya sekian, lo bayar. Jadi memang sudah tidak ada itikat baik mungkin dari awalnya, memang sudah ada niatan untuk menipu ya. Kalau perumahan yang benar tentu mereka DP-nya kemudian tentu ada form-form yang harus diisi kan, begitu. Iya kan? Kemudian ada perjanjian yang jelas. Kalau ini DP-nya lunasnya kapan, kemudian dari lunasnya DP itu berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun rumah itu selesai. Tapi ini kan tidak begitu. Dijelaskan juga ini batas waktu atau penyerahan unit rumah itu sampai kapan tidak ada Pak? Tidak ada, ya. Dan apakah ada surat perjanjian dari pernyataan dari amanah sendiri untuk mengganti kerugian gitu Pak? Ada sebagian ya, Sebagian tuh bentuknya seperti ini Mas Haji. Hanya pernyataan sepihak saja. Pernyataan sepihak. Ya, pernyataan sepihak. Kalau ini ada beberapa ya, cuman ada juga yang belum dilampirkan. Ini dibuat oleh Haji Amanah ya. Kalau benar mereka haji kan. Itu pada tanggal 18 Agustus 2009. Nah, kemudian mereka akan mengembalikan paling lama pada 15 Mei 2019 begitu. Jadi kalau ini April Mei ya, berarti 1 bulan. Nah, kemudian dengan timbulnya ini, menurut klien saya, udah Yusuf Mansur yang akan take over, Yusuf Mansur yang akan menyelesaikan ini, tapi jangan berurusan dengan LSM ini begitu. Nah, nanti kalau tetap masih berurusan dengan LSM ini, kemudian laporan pidana, Yusuf Mansur akan mundur tidak mengganti, dan Arab ini akan pasang badan, hilanglah uang-uang konsumen itu. Nakut-nakutinya seperti itu gitu. Inilah yang patut dipertanyakan sebenarnya, apa tujuan atau niatan Yusuf Mansur ini bersedia mengganti kerugian ini Pak ya? Iya, jadi keterlibatan Yusuf Mansur itu apa? Ya memang nanti si Amanah alias Arab ini yang bisa menjelaskan. Kemudian uang yang diambil dari DP yang sudah diterima, kemudian alirannya kemana, Amanah alias Arab ini yang bisa menjelaskan. Saya tidak panggil Haji Amanah karena tidak amanah menurut saya. Jadi hanya panggil Amanah alias Arab saja. Sangat bertentangan dengan namanya. Iya. Ini surat perjanjian dibuat pada tanggal 18 April 2019 dan di sini Amanah memberi pernyataan bahwa akan mengembalikan paling lambat itu 15 Mei 2019 ya, dan setelah itu barulah datang Yusuf Mansur untuk men-take over, ya bersedia men-take over ya. Yang nyatanya juga mencicil dan itu tidak seberapa cicilannya. Dan ini pun Amanah kemudian memberi surat pernyataan setelah adanya bantuan dari LSM ini Pak. Betul. Ya. Pak Z, ini bolehkah saya bertanya seperti Pak? Ini terlepas dari kontes ini CV Kesehatan. Jika seseorang itu Pak dengan sengaja melindungi seorang tersangka penipuan ya, supaya dia bisa terjerat dari hukum itu, ini ada pidananya nggak sih Pak? Jadi gini, menghalang-halangi proses hukum. Ketika nanti ini ketika ada proses hukum, kemudian menghalang-halangi petugas untuk melakukan pekerjaannya, itu ada pidananya, Mas. Oke, ya. Ini sebagaimana ketika si Patrick dulu menghalang-halangi langkah petugas dari KPK untuk melakukan penyelidikan itu kan kena juga. Itu prakteknya begitu. Di sini alamat dari kantor CV Syekh Mansur juga sudah tidak ada begitu Pak ya? Iya. Nomor-nomor pun juga tidak bisa dihubungi. Amanah dan juga jajaran karyawannya juga sudah menghilang semua Pak ya? Iya.
apakah ada dugaan, bolehkah kita menduga Pak, bahwa sebenarnya amanah ini disembunyikan atau gimana Pak ya, dihilangkan begitu Pak? Ya bisa saja seperti itu. Oke. Kita bisa saja menduga bahwa amanah ini memang sengaja disembunyikan atau dipindah tempatkan lah begitu. Iya, tapi nggak masalah. Nanti ketika ini para konsumen ini sudah menyerahkan kepada saya, kemudian pasang kuasa kepada saya akan membantu. Apakah nanti saya buat laporan, apakah pengaduan masyarakat terhadap Kapolri yang bersangkutan yang diduga dengan keras melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan, atau penipuan atau penggelapan sebagai pekerjaan atau pencucian uang kepada Kapolri begitu Mas. Jadi nanti akan buat laporan terkait nanti dengan adanya, kalau di kejahatan pidana ini kan ada dader intelektual. Dader intelektual itu mereka yang memikirkan ya, otaknya lah begitu. Otak dari Kemudian apakah si amanah ini hanya pelaku saja kan begitu? Pelaku tindak pidana, kemudian yang membantu siapa, ya kan? Kemudian yang turut serta siapa? Tergantung dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi gitu. Berarti ini perlu ada penelusuran lebih lanjut terkait dengan aliran dana dari Iya. Ini mengalir kemana dan ini perannya apa saja gitu Pak. Iya. Oke, Pak Zaidi. Informasi yang diberikan oleh klien saya terhadap calon klien saya ya, karena ini belum berikan kuasa, calon klien saya, bahwa amanah ini bapaknya adalah rekanan dari Yusuf Mansur ketika Yusuf Mansur melakukan pembangunan dalam bentuk misalnya fisik, misalnya pondok pesantren atau pembangunan lainnya. Sehingga memang keluarga Arab ini ada hubungan kedekatan dengan Yusuf Mansur, ya kan? Terus kemudian rumahnya juga dekat dengan Yusuf Mansur ini. Jadi di sana yang menjadi tanda tanya besar. Kita belum menuduh, tetapi menjadi tanda tanya besar ketika ini ada kedekatan secara emosional, kedekatan secara fisik rumahnya, kemudian tindakan Yusuf Mansur yang seolah-olah melindungi dugaan adanya melindungi amanah ini begitu. Kalau misalkan saya bertanya, kalau misalkan ini dilaporkan ke pidana begitu Pak ya. Misalkan ini kan ada hubungan dekat dengan Yusuf Mansur. Sementara jika Yusuf Mansur sendiri, jikalau itu sebenarnya mengetahui keberadaan dari amanah Pak, tetapi dia secara sengaja menyembunyikan itu Pak, atau menyembunyikan informasi terkait dengan lokasi keberadaan amanah itu, nanti gimana Pak? Termasuk melindungi tersangka itu? Ya, ini kan ada Yusuf Mansur kan dengan adanya pengembalian ini kan nanti Yusuf Mansur juga dia BAP juga. Jadi artinya akan ditanya saat ini keberadaan amanah di mana kan begitu. Kalau mereka tahu dan mengatakan tidak tahu, berarti kan ada unsur melindungi. Melindungi atau menyembunyikan daripada terlapor kan begitu. Tentu ada pidananya gitu. Ini sangat menarik sekali teman-teman, karena ini modusnya itu sudah saya diskusikan bersama Pak Jenny kemarin, itu hampir mirip-mirip JBN ya Pak ya. Di mana kalau JBN itu hampir sama ya. Jadi 11-12 11-12, 67, 11-12, 89 lah begitu. Kalau misalkan di CV ke Syekh Mansuri ini amanah yang menghilang, tapi kalau di JBN ini Aldiansyah menghilang, dan kemudian Yusuf Mansur itu terkesan melindungi sebenarnya karena mengatakan ingin mengganti kerugian gitu Pak. Dan mohon maaf ini Mas Haji, perlu saya sampaikan juga bahwa dari yang sudah setor saja ya, sebenarnya kan yang akan memberikan kuasa itu kurang lebih yang menghubungi saya sudah ada sekitar 30 lah dari 52. Kemudian yang sudah setor berkas perkara ini kan ada sekitar 13 orang Mas. Yang lengkap itu yang mendekati lengkap itu 12 ya. Ternyata mohon maaf sekali ini harus saya sampaikan juga, ternyata saudara-saudara kita yang menjadi konsumen ini bukan dari kalangan orang yang berada, tetapi dari kalangan orang
ekonomi kelas bawah lah. Ya. Dan mereka ingin membeli rumah ini bukan untuk investasi, tapi mereka untuk bertempat tinggal. Dan perlu saya sampaikan lagi bahwa di sini ada yang memang memprihatinkan juga ya, posisi ekonominya itu memprihatinkan. Mereka mengumpulkan dana untuk DP ini saja sudah berpuluh-puluh tahun. Dan ada juga, mohon maaf ini ya, jadi ada yang sudah misalnya perempuan gitu ya. Ini ada yang sudah janda dan usianya juga sudah cukup tua, ada yang masih muda janda juga, dan mereka harus menghidupin beberapa anak yang uang tabungannya sekian tahun ingin beli rumah ini ternyata dibohongin begini. Kan kita sebagai rasa manusia yang masih punya hati, punya rasa, punya empati, itu saya teriris-iris begitu, Mas. Jadi kebanyakan dari para konsumen ini bukanlah dari kalangan atau ekonomi yang mampu ya. Ya, sehingga memang ini orang-orang ini untuk mendapat haknya itu harus memang benar-benar harus dibantu, Mas Haji. Harus dibantu begitu. Dan ini pun Pak Zai ini apakah ada apa ya? Maksudnya bantuan Pak Zai ini secara gimana Pak? Gratis atau gimana Pak? Jadi gini Mas, sebenarnya awalnya juga ya mungkin hanya sekedar, mungkin saya akan meminta hanya sekedar uang bensin lah begitu ya. Tetapi setelah saya ketemu sama mereka ini, kok rasanya nggak tega Mas aku. Jadi saya nggak tega juga minta legal fee, baik hanya untuk bensin saja, kemudian minta sukses fee, saya juga tidak tega. Artinya ini sama dengan saya gratiskan Prabono, Mas. Mudah-mudahan nanti Allah memberikan rezeki terhadap saya, rezeki yang lain, saya bisa subsidi silang lah. Artinya yang ini mungkin dapat duit, yang ini nggak dapat duit. Tapi saya katakan sekali lagi bahwa saya dengan kondisi kayak gini memang prihatin ya, teriris-iris hati saya, kemanusiaan saya tergerakkan. Kemudian saya ikhlas lillahi ta'ala untuk membantu orang ini. Masya Allah ya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih berganda kepada Pak Jeni Mustafa. Amin. Ya, karena Pak Jeni Mustafa melihat sendiri daripada para korban ini memang mereka rata-rata ya golongan yang berada. Jangankan bohongin Mas, ngelihat mereka saja dengan kondisi, jangankan bohongin ngambil uang ya, ngelihat mereka saja saya udah kasihan mau neteskan air mata begitu. Baik Pak. Pak Zaini sebagai penutup Pak, ini kan sebenarnya jumlah korbannya banyak Pak, dan mungkin mereka sampai saat ini baru ada 12 yang memberikan dokumen ya Pak ya, surat kuasa. Mungkin mereka sebenarnya ingin melawan atau ingin menuntut secara hukum, tetapi ada keterbatasan biaya mungkin untuk menyewa seorang lawyer Pak. Nah ini kan perlu diinformasikan kepada para korban yang korban CV Kesha Al-Mansur di luar sana yang mungkin ingin menuntut secara hukum Pak. Ini bisa diinformasikan Pak untuk segera menghubungi Pak Zaini. Iya, jadi gini Mas. Sebagaimana tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ini saya membantu tanpa meminta uang. Ya, tanpa meminta uang untuk operasional, dan saya tidak meminta sukses fee ketika ini nanti berhasil. Ketika para korban-korban ini ingin meminta atau ingin meminta saya untuk menjadi penasihat hukumnya juga gratis, silahkan menghubungi teman-teman yang sudah setor ke saya ini, atau menghubungi saya juga bisa. Karena HP saya itu memang sudah berada di tangan orang-orang yang ingin meminta bantuan ini Mas terhadap saya. Boleh nanti saya tampilkan nomor yang bisa dihubungi, entah nomor saya atau nomor Pak Zaini Pak, supaya ini ada kemudahan informasi dari para korban CV Kesha Al-Mansur untuk menghubungi Pak Zaini atau saya untuk meminta bantuan hukum gitu. Baik, ya Mas. Baik Pak, ada yang mungkin ditambahkan Pak? Cukup, saya kira cuman ini aja lah. Jadi begini Mas, ini menjadi pelajaran berharga ya, menjadi pelajaran berharga, dan sebenarnya ini kepada pemerintah lah saya minta ya, kepada pemerintah. Intinya hal-hal masyarakat kecil kayak gini perlu dilindungi, diperhatikan Pak. Ya perlu dilindungi, perlu diperhatikan.
Mereka jangankan, mereka ini kan tidak minta bantuan ke pemerintah, mengumpulkan uang serupiah, 2 rupiah, 100, 200, 1000, 2000, kemudian 100.000 sampai dengan jutaan hanya ingin untuk membeli rumah tempat tinggal, bukan untuk investasi, kemudian ditipu. Ini hal-hal yang gini harus mendapat perhatian khusus ya. Terutama karena ini menurut saya masuk delik aduan, delik pidana, penipuan dan penggelapan. Harapan saya ketika ini nanti sudah memberikan kuasa kepada saya akan menyurati Kapolri secara terbuka agar mau mengusut perkara ini dengan tuntas dan benar begitu, Mas. Oke. Ya. Oke, Pak Zani, terima kasih untuk informasi terbaru ini, Pak. Dan teman-teman, saya ingatkan lagi, mungkin teman-teman di luar sana yang juga menjadi korban penipuan, dugaan penipuan CV Keisha Al-Mansur, kita harapkan untuk menghubungi nomor yang saya cantumkan di bawah ini. Dan perlu saya informasikan sekali lagi bahwa Pak Zani Mustafa memberikan bantuan hukum secara gratis, Pak ya. Gratis ya. Karena ini bahasa yang paling mudah dipahami itu gratis. Kalau pre-audio kan kadang-kadang ada yang tahu, ada yang tidak. Tapi bahasanya gratis ya. Dari mulai A sampai Z gitu. Dan diharapkan dengan upaya Pak Zani Mustafa ini para korban bisa mendapat keadilan, dan juga sebenarnya yang terpenting adalah siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi aktor intelektualnya itu akan segera terungkap gitu, Pak ya. Ya, jadi mempunyai kepastian hukum, kemudian siapa dader intelektualnya bisa diproses hukum, siapa pelaksananya bisa diproses hukum, siapa turut sertanya bisa diproses hukum, siapa yang membantu juga bisa diproses menurut hukum. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Zani. Iya. Oke, teman-teman, itu saja perbincangan saya dengan Pak Zani Mustafa. Saya Aji, GA TV akan terus mengawal atau mendampingi Pak Zani Mustafa terkait dengan upaya-upaya Pak Zani menjadi kuasa hukum dugaan bisnis ataupun menjadi kuasa hukum dari mereka yang menjadi korban-korban penipuan yang berkaitan atau di mana berkaitan dengan isu Mansur begitu, Pak ya. Baik. Oke, teman-teman, saya cukupkan sekian. Saya Aji dan bersama Pak Zani Mustafa dari Kota Wisata Cibubur mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman selama ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.